biasanya background penulisnya itu akan diperhatikan kalau untuk kenaikan pangkat gitu ya. Seperti ini terus terang barusan saya nguji UKIN itu ada saya harus menilai pengabdian Bapak Ibu peserta itu dia punya pengabdian di PKK gitu kan nggak begitu kan, artinya nggak begitu relevan dengan dia sebagai guru ya. Tapi kalau misalnya dia pengabdian gurunya itu misalnya memberi bimbingan atau ya semacam pelatihan itu kan akan lebih bagus gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu yang peningkatan kompetensinya guru itu mengikuti seminar tentang pembelajaran itu ya akan nilainya saya beri tinggi. Tapi kalau misalnya dia kok ikut acara misalnya ini ya keluarga sakinah itu ya mohon maaf itu ya harus saya kurangi gitu aja. Seperti ini kalau untuk kayak kenaikan pangkat itu Bapak. Tapi kalau misalnya untuk jurnal kelihatannya tidak begituan. Yang penting isinya gitu. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Pak Jaga, masih ada yang perlu dikonfirmasi Pak? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi tekanannya jika untuk jurnal biasanya tidak melihat latar belakang pendidikan, tulisan apapun asal sesuai dengan selingkuh dari jurnal tersebut diterima, dan akan ada permasalahan jika itu untuk kenaikan pangkat. Sedangkan untuk Bapak Ibu guru, kenaikan pangkat itu yang dilihat adalah tugas fungsi pokok kita. Jadi tulisan kita apakah sesuai dengan tupoksi kita. Kalau kita guru SD, maka kita menulis terkait dengan kelas kita seperti yang disampaikan oleh Pak Gunarno tadi. Terima kasih Pak Dadang. Selanjutnya ini ada penanya di chat Prof. Pertanyaannya, adakah batasan jumlah referensi yang diaju? Bolehkah jika hanya 5 referensi? Ini Prof pertanyaannya dari Budi Retnowati. Monggo Prof. Ya, terima kasih. Terus itu kelihatannya ada yang diselingkung dulu ya Bu Muji ya. Kelihatannya berapa? 5 Bu ya? 10 ya? Oke. 5 Prof. Oke, ya udah. Nah seperti itu ikut aja ya. Artinya boleh Bapak Ibu. Jadi 5 kalau memang Trisala membolehkan ya monggo. Tapi ya yang namanya nyari referensi itu gampang loh Bapak Ibu. Bisa pakai Google Scholar, bisa pakai ya tadi ya saya belakang tadi. Mau menambah-nambah gitu loh ya. Tapi untuk Jurnalistik Raya Trisala kita ini 5 kelihatannya cukup ya, boleh. Lebih juga nggak apa-apa gitu. Yang penting yang relevan gitu aja. Terima kasih, itu jawaban dari Prof. Gunarno di Dwi. Jadi beda jurnal, beda selingkuh, beda aturan. Untuk Trisala 5 masih bisa diterima, tetapi lebih banyak lebih baik supaya tadi fungsi meyakinkan pembaca atas tulisan kita itu semakin kuat. Baik Bapak Ibu, masih ada yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan kepada Prof. Gunarno? Mungkin ada, silakan. Bisa lewat chat, bisa reset, Bapak Ibu. Tidak ada, sudah cukup dari Pak Gunarno, Bapak Ibu. Kalau sudah cukup, kami simpulkan beberapa hal yang perlu kita catat dari apa yang disampaikan Pak Gunarno tadi. Yang pertama, menulis jurnal atau artikel ilmiah yang akan dimuat di jurnal itu kunci yang pertama adalah melihat selingkuh jurnal tersebut, karena beda jurnal, beda tata aturan atau selingkuhnya. Kemudian tadi Prof. Gunarno juga memberikan tips atau cara mencari rujukan, ada Mendeley dan ada Google Scholar. Silakan Bapak Ibu, silakan untuk mencari rujukan-rujukan di sana sehingga kita akan kaya, akan rujukan-rujukan untuk tulisan ilmiah kita. Kemudian tadi Prof. Gunarno juga menyampaikan bahwa penelitian itu ada 3 kelompok untuk tujuannya, ada yang menemukan teori, ada yang menemukan produk, dan ada yang membuktikan teori. Nah, umumnya kalau Bapak Ibu guru ada di membuktikan teori, sebagian besar juga ada di sana. Dan ada juga yang menemukan produk.
Kemudian Pak Winarno tadi berpesan agar kita selalu semangat untuk menulis dan menulis kita jadikan sebagai suatu kebutuhan. Terima kasih Prof. Winarno atas apa yang sudah disampaikan ke kami. Ada pantun Bapak Ibu untuk Prof. Winarno dan kita semua. Ning tulis pergi beli gula. Gula dimakan dengan kelapa muda. Menulis artikel di jurnal Risalah, naik pangkat menjadi muda. Itu ya Prof. Winarno ya? Ya. Ya. Jadi terima kasih, aplaus untuk Prof. Winarno. Iya, terima kasih ilmunya, dan nanti Bapak Ibu yang akan didampingi Prof. Winarno, syukur ini nanti ketemu Prof. Winarno nanti akan sekitar 6 orang yang dibagi-bagi menjadi pendamping, ada yang beberapa dengan Pak Winarno. Baik, untuk sesi pertama kita sudahi. Sekali lagi terima kasih Pak Winarno, sukses selalu. Selanjutnya adalah sesi yang kedua, akan disampaikan oleh Bapak Indra. Bapak Indra, tentang teknis unggah artikel jurnal Risalah. Bapak Ibu, ini secara teknis, sehingga bagaimana sih kita nanti mengupload jurnal kita di Risalah, karena Risalah ini sudah OJS, sehingga untuk penguploadan, kemudian sistem review, kemudian penyampaian hasil review, kemudian mengedit, semuanya harus terlihat secara online jejak digitalnya, sehingga sudah tidak dikirim lewat WA, bimbingannya kebetulannya lewat WA dan sebagainya. Dan ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Endret Sutopo, Sarjana Komunikasi, Guru SMP Negeri 1 Salatiga, sekaligus admin Risalah Kota Salatiga. Oleh karena itu, mohon untuk diperhatikan kalau memang perlu kertas untuk menulis langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu apabila Bapak Ibu nanti sudah memiliki artikel linknya yang akan dimuat di jurnal Risalah. Silahkan untuk dicatat langkah-langkahnya apa yang disampaikan oleh Pak Indra. Dia adalah admin Risalah. Oke, selanjutnya Pak Indra, sampun siap. Ya, terima kasih Pak Indra. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Indra Sutopo Eskom. Monggo. Ya, terima kasih Bu Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pejabat dari Dinas Pendidikan yang saya hormati. Nah, sistem yang kami gunakan di versi online ini adalah sistem OJS. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar kata OJS, itu adalah Online Journal System. Jadi sebuah sistem yang mengelola jurnal online. Sistem ini dibangun oleh sebuah organisasi yang tanpa bayar itu, tapi menjadi acuan utama hampir di seluruh dunia. Jurnal-jurnal ini kebanyakan menggunakan sistem ini, meskipun ada jurnal tertentu yang mengembangkan sistem sendiri. Nah, untuk Risalah kami menggunakan sistem OJS. Nah, di sistem OJS ini harapannya mekanisme pengajuan jurnal sampai penerbitan akan lebih sistematis dan tentunya lebih tentu mempunyai pengakuan karena menggunakan sistem yang memang banyak digunakan. Nah, ini tentang sistem yang digunakan oleh jurnal Risalah. Nah, tahapannya bagaimana? Di dalam sistem jurnal online Risalah, ini saya sampaikan, ada tahapan artikel jurnal Risalah. Nah, tahapan artikel ini melalui proses apa saja? Nah, baik saya atau penulis atau pengarang di tahap awal ini melakukan pengajuan melalui sistem juga, melalui halaman yang sama dengan Dewan Redaksi. Nah, di sini penulis yang sudah menyiapkan artikel sesuai dengan template yang disediakan oleh jurnal Risalah diupload menggunakan sistem. Kemudian
artikel yang diupload oleh penulis ini selanjutnya akan masuk ke tahap editor. Kalau di jurnal nanti pada halaman submission. Nah, halaman submission itu dikelola oleh editor. Nah, dari tim redaksinya ada editor yang kurang lebih pekerjaannya adalah menelaah artikel yang diajukan oleh Bapak Ibu semua. Kemudian dari dalam tahap editor ini akan dilakukan komunikasi antara editor dan penulis. Jadi komunikasi ini kurang lebih akan membahas tentang artikel yang telah diajukan. Mungkin juga akan ada perbaikan. Nah, ini penting sekali di tahap komunikasi. Tahap komunikasi ini nanti dilakukan pada kolom discussion. Ini mungkin yang selama ini banyak terlewat oleh penulis. Penulis sudah mengajukan artikel, tapi lupa atau mungkin dalam jangka waktu yang lama tidak membuka respon dari editor di kolom discussion. Akhirnya terlewatkan. Yang misalkan editor meminta adanya sebuah revisi, nah di sini penulis terlewatkan. Nah akhirnya penerbitan artikel akan tertunda karena sebelum ada respon dari penulis, tentu tahapan artikel tidak akan lanjut ke tahap berikutnya. Itu kemudian di dalam kolom discussion itu juga ada kemungkinan penulis akan mengirimkan revisi. Jadi revisi bisa saja dikirimkan di kolom discussion. Jika kemarin mungkin ada revisi yang karena mungkin dekat dengan editornya, sudah tahu nomor kontaknya, kemudian revisi disampaikan melalui WA atau sebagainya. Nah itu nanti tidak akan tercatat oleh sistem. Nah ini kelemahannya, jadi usahakan nanti Bapak Ibu saat pengajuan artikel dipantau, kolom discussion dipantau, jika ada permintaan revisi ditanggapi di kolom itu juga. Nah setelah selesai di tahap editor, dan merasa editor ini artikel sudah sesuai dengan ketentuan, terutama sesuai dengan template atau selingkung atau aturan-aturan yang ditentukan oleh jurnal Trisala. Ini lanjut ke tahap review. Nah, di tahap review ini, reviewer yang tentu saja berbeda orang dengan editor, reviewer akan mereview artikel dari Bapak Ibu, dan ada kemungkinan reviewer ini akan berdiskusi dengan editor yang hasilnya adalah keputusan apakah artikel ini bisa lanjut ataukah harus berhenti untuk revisi atau bahkan ditolak. Nah, keputusan penting ada di sini. Setelah editor dan reviewer berkomunikasi. Nah, misalkan seandainya sudah direview dan nanti akan kembali ke halaman discussion yang tadi disampaikan. Di sini akan ada komunikasi lagi. Jika sudah sesuai, review sudah menilai itu layak, editor sudah memutuskan untuk dilanjutkan. Nah, artikel Bapak Ibu akan masuk ke tahap production. Nah, di tahap production ini berarti artikel sudah layak, sudah siap untuk publish, menunggu penjadwalan. Karena kemungkinan ada banyak artikel yang masuk dan akan menunggu untuk dipublikasikan. Nah, mungkin saja ada beberapa artikel yang merasa pengajuannya bareng, kemudian status productionnya bareng, tapi belum diterbitkan. Itu mungkin karena ada beberapa faktor, diantaranya mungkin karena salah satu kebijakan Jurnal Trisala adalah beberapa artikel harus berada dari luar kota misalnya. Nah, itu berarti harus didahulukan yang persyaratan itu dulu. Nah, mungkin yang dari dalam kota akan tersisih. Akhirnya akan dijadwalkan di edisi berikutnya. Nah, itu yang terjadi di bagian production. Setelah masuk antrian dan sudah
sudah tiba waktunya untuk publikasi, nah ini masuk ke tahap publish. Di dalam tahap publish ini, artikel dari Bapak Ibu akan ditampilkan di halaman archive atau isu, nanti di sistem Trisala. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu yang sudah punya akun atau belum punya akun bisa membuka arsip dari keseluruhan edisi yang telah diterbitkan oleh Jurnal Trisala. Bapak Ibu juga bisa mendownload bebas di situ, misalnya ingin mencari referensi atau mungkin contoh pembuatan artikelnya. Gitu. Tapi perlu diingat dari setiap edisi kemungkinan ada perbedaan format. Seperti yang terbaru ini, Jurnal Trisala meluncurkan template yang terbaru, template 2021. Nah itu nanti template yang sebelum itu dengan yang 2021 tentu akan berbeda. Nah saat mencari referensi, tolong diperhatikan dia menggunakan template yang lama atau yang baru. Dan tentu untuk yang diminta oleh Jurnal Trisala adalah template yang terbaru. Nah di sini nanti saat Bapak Ibu sudah masuk publikasi, jika email yang didaftarkan di akun memang aktif dan bisa dibuka, nanti akan mendapatkan konfirmasi dari pihak admin. Gitu. Tapi lebih baik dipantau saja secara manual, sesekali setelah pengajuan itu sekali akunnya dibuka, kemudian dilihat detail submission-nya sudah sampai tahap apa, kemudian jika sudah publish di edisi yang keberapa. Itu. Nah, nanti di dalam submission dari Bapak Ibu akan ada satu tahap yang dilewati. Satu tahap yang dilewati ini dari kebijakan Dewan Redaksi Jurnal Trisala memang dilewati untuk mempercepat proses, yaitu proses atau tahapan copy editing. Nah, copy editing ini nanti di sistem Jurnal Trisala akan dilewati. Nah, untuk perkembangan ke depan kita belum tahu apakah nanti akan diaktifkan tahap copy editing, kita belum tahu, ditunggu saja perkembangannya. Nah, untuk sementara masih non-aktif, jadi dari tahap review ini bisa langsung ke production, kemudian publish. Gitu. Kenapa copy editing dilewati? Karena asumsi dari Dewan Redaksi ini kan di tahap editor dan review ini formatnya sudah bagus dan biasanya Bapak Ibu editor ini sudah merapikan, yang dimana pekerjaan itu sebenarnya ada di pekerjaan copy editing. Tuh, nah kita lanjut Bapak Ibu, itu pandangan umum tentang alur artikel yang akan diajukan di Jurnal Trisala. Nah sekarang teknis pengajuannya. Pengajuan artikel ke Jurnal Trisala. Pengajuan artikel ke Jurnal Trisala dilakukan secara online melalui halaman web www.trisala.salatiga.go.id. Jika Bapak Ibu saat membuka ini menggunakan www tidak bisa terbuka, ini dihilangkan saja. Karena beberapa browser mungkin karena sudah nggak perlu menggunakan www lagi. Langsung ketik trisala.salatiga.go.id. Nah ini bisa terbuka. Bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, atau yang lain. Itu kemudian tahapannya. Secara umum tahapannya ada 4. Pertama, Bapak Ibu penulis akan diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, pembuatan akun dilakukan melalui menu register. Nanti ada di halaman web. Lalu buat akun ada di menu register. Kemudian yang kedua, pelajari selingkung atau aturannya. Nanti di dalam web Trisala nanti sudah disediakan template. Nah ini bisa di-download di halaman pengumuman atau announcement. Nanti di sana sudah ada template yang kami sediakan oleh Dewan Redaksi, bisa di-download kemudian tinggal diedit. Itu. Yang ketiga, lakukan pengajuan. Nah, pengajuan ini dilakukan di menu submission. Kemudian di dalam menu submission ini ada tombol make new submission. Ini nanti.
make a new submission. Itu yang kata kunci yang perlu diingat. Kemudian langkah terakhir, yang keempat ini juga penting, pantau pengajuan. Jadi pengajuan ini harus dipantau karena sewaktu-waktu ada respon dari editor atau reviewer, ada permintaan perbaikan, ini akan supaya bisa segera ditindaklanjuti oleh penulis. Tuh. Respon ini dilakukan di halaman submission. Nanti sudah ada di halaman submission itu setiap tahapannya. Bisa juga dilihat artikel itu sudah masuk ke tahap apa. Apakah masih di submission, berada di penangan editor, ataukah sudah masuk ke tahap review yang ditangani oleh reviewer, atau sudah masuk ke production atau publish. Gitu. Itu secara umum langkah-langkahnya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini kami menyediakan dua link. Link yang pertama ini adalah link utama yang bisa digunakan untuk mengakses sistem utama Jurnal Trisala. Nah, untuk yang link kedua, ini kami menyediakan link untuk latihan. Nah, kali ini misalkan Bapak Ibu yang pengen latihan mengupload, bisa dilakukan di sini. Ya, ini kita numpang di domainnya SMP Negeri 113, nanti bisa kita gunakan untuk latihan. Latihan membuat akun, kemudian latihan mengupload artikel. Saat latihan nanti bebas lah mau di-upload file apa saja, tentang dokumen apa saja, yang penting tipenya adalah dokumen, RTF atau doc, tipenya itu. Itu Bapak Ibu. Di slide ini nanti di halaman berikutnya akan ada panduan seperti ini. Nanti akan saya bagikan di chat atau di web Trisala, nanti akan saya uploadkan. Nah, untuk sekarang saya akan mendemonstrasikan saja, langsung saya demonstrasikan sistem Jurnal Trisala. Ini adalah sistem utama yang alamatnya trisala.salatiga.co.id. Kemudian ini adalah halaman yang untuk latihan. Ada di halaman smpn1salatiga.sdh.id/ atau garis miring latihan Trisala. Nah, ketika itu nanti muncul halaman yang persis dengan sistem utama. Seperti ini. Baik, kita coba ya Bapak Ibu. Langkah pertama adalah membuat akun. Jadi Bapak Ibu sebelum mengajukan artikel harus memiliki akun terlebih dahulu. Ada di menu register. Tombolnya ada di atas kanan, setelah tombol login. Klik aja. Nah, di sini akan muncul form yang harus diisi. Pertama, first name, ini nama depan. Misalnya pakai nama saya, ini misalkan pakai kapital saja Bapak Ibu. Nah, ini kemudian nama terakhirnya. Nah, untuk nama tengah atau middle name ini dikosongkan saja. Nanti kalau digunakan nanti malah tidak efektif, dan saat penelusuran identitas itu malah kurang akurat gitu. Jadi untuk middle name dikosongi, first name ini nama depan, last name nama belakang. Jika nama belakangnya ada dua kata, langsung masukkan saja di nama belakang. Misalnya Sutopo Suroso ya. Nah, pemenggalannya seperti ini saja. Jadi nama depan dikasih kata pertama dari nama kita, nama belakang, nama terakhir, sisanya. Jika ada dua kata ya masukkan di nama belakang. Jika ada tiga kata masukkan di sini juga. Jika hanya ada satu kata, misalkan Endrat gitu saja namanya, last name-nya isikan sama. Ini ya. Karena ini harus diisi dari sistem, harus lengkap. Yang tanda bintang merah ini harus terisi. Gitu. Jadi untuk namanya yang satu kata isikan sama, first name dan last name. Untuk nama yang memiliki tiga suku kata atau lebih,
3 kata atau lebih, itu kata pertama di first name, sisanya di last name. Seperti itu. Kemudian kolom affiliation. Nah, afiliasi ini adalah instansi. Ya, instansi seperti ini. Kemudian negara seperti ini. Selanjutnya email. Nah, pastikan menggunakan email yang aktif. Misalnya seperti ini. Kemudian username. Username ini harus diisi dengan huruf kecil semua. Boleh Bapak Ibu menggunakan nama. Kalau memang belum ada kembarannya, nanti bisa digunakan. Jika sudah ada pengguna sebelumnya menggunakan username tersebut, bisa ditambahkan dengan angka. Gitu. Misalnya saya pakai Indra 76. Nah, seperti ini username-nya. Huruf kecil semua, tidak perlu pakai karakter khusus supaya lebih mudah untuk diingat. Kemudian password, nah, silakan menggunakan password masing-masing minimal 8 karakter. Ya, tidak ada permintaan karakter khusus, dari bebas. Seperti itu. Kemudian checklist pada pernyataan persetujuan untuk penyimpanan data. Data akan disimpan di server kami, itu dibina untuk persetujuannya, dan saat publikasi atau di pengumuman atau bagaimana apakah nanti di sistem apapun karya dari Bapak Ibu, itu kami mendapatkan persetujuan di sini. Nah, ini harus di checklist semua. Oke, setelah itu klik register seperti ini. Nah, sampai di sini berarti Bapak Ibu itu sudah punya akun. Di pojok kanan atas akan muncul nama akun atau username. Kemudian di sini ada halaman yang nanti akan digunakan untuk pengajuan, pengumuman, dan sebagainya. Baik, lanjut ya Bapak Ibu untuk melakukan pengajuan atau submission di sistem OJS disebut dengan istilah submission. Nah, Bapak Ibu bisa langsung saja klik make a new submission yang ada di halaman depan ini, atau bisa pilih tombol submission di sini. Nanti akan muncul halaman submission. Ada beberapa keterangan yang perlu diperhatikan seperti ini. Nah, kemudian bisa dimulai dengan memilih tombol make a new submission. Nah, di sini. Nah, di sini tahapan untuk melakukan pengajuannya ada 5. Memulai, kemudian nanti upload submission-nya, memasukkan metadata, kemudian konfirmasi, dan ini finishing dan terakhir. Oke, langkah pertama yang dilakukan adalah mencermati checklist yang ada di sini. Nah, dicermati jika sudah sesuai maka bisa di checklist. Seperti ini. Ini terkait dengan ketentuan yang kami minta dari sistem atau dari dewan redaksi. Seperti ini. Untuk filenya di sini dianjurkan RTF, tapi doc tidak apa-apa. Selama ini kebanyakan yang mengupload tipenya doc, docx atau doc biasa. Nah, setelah semua terchecklist sesuai dengan ketentuan, kemudian bisa memasukkan pesan yang akan disampaikan untuk editor, dikosongi tidak apa-apa. Kemudian checklist korespondensi kontak di bawah ini. Seperti ini. Ini hanya korespondensi, dan intinya ada konfirmasi gitu ya. Konfirmasi persetujuan. Nah, setelah semua selesai, pilih save and continue. Seperti ini. Kemudian, nah di sini kita mengupload file artikel. Sama pilih komponen artikel, tipenya adalah artikel teks. Untuk saat ini, Jurnal Trisala hanya menyediakan tipe artikel teks. Sebenarnya banyak sekali tipe artikel yang bisa diajukan ya.
untuk saat ini masih terbatas di artikel teks. Oke, kemudian pilih upload file di sini. Ini misalnya setelah saya cari contoh artikel. Nah, ini saya punya satu contoh artikel yang dulu pernah publish. Ini hanya contoh nih, artikel dari Ibu Nur Mahni dari Aceh ini kalau misalnya. Oke, upload. Nanti akan muncul proses sampai 100%, kemudian muncul nama file dan tanda centang. Ini tandanya file berhasil diupload. Jika ada kesalahan, nanti akan muncul keterangan di sini. Bisa diulangi dengan memperhatikan pesan kesalahannya. Lanjut, pilih tombol continue, kemudian di sini konfirmasi nama file apakah akan diganti. Kalau mau diganti, klik edit. Ini nama filenya bisa diganti. Jika tidak, bisa diabaikan, langsung klik continue. Ya, lanjut. Konfirmasi file sudah ditambahkan. Jika ada file lain, bisa ditambahkan di sini. Add another file. Gitu ya. Selanjutnya pilih complete. Ya, sudah selesai tahap pertama. Tahap kedua, upload submission. Nah, ini konfirmasi saja ini. Konfirmasi bahwa ini adalah artikel yang diajukan oleh penulis. Jika sudah betul, atau mau nambah file juga bisa, seperti ini, atau mengganti. Lalu, jika sudah betul, pilih save and continue. Ini. Nah, di sini ada pengisian metadata. Yang pertama adalah judul. Cara pengisian judul cukup di copy paste saja dari file artikel yang dibuat di Microsoft Word. Nah, saya coba kopikan dulu seperti ini. Nah, langsung saja dimasukkan. Nah, seperti ini teks judulnya lengkap. Nah, kemudian prefix dan subtitle dikosongi saja. Oke. Selanjutnya langsung ke abstrak. Abstrak di sini langsung kita copy dari file artikel tanpa judul. Jadi langsung isi abstraknya. Isi abstrak seperti ini. Nah, ini isi dari paragraf abstrak itu. Tanpa judul abstrak itu tidak usah. Ya, langsung isinya. Setelah itu di sini ada kolom kontributor. Jika karya atau tulisan yang diajukan itu kontributornya lebih dari satu, ya, bisa ditambahkan di sini. Kalau jika cuma satu, single penulis, berarti ini otomatis akan tercatat oleh sistem. Gitu. Nah, selanjutnya di keyword. Keyword langsung ambil dari file artikel kata kunci. Nah, copy aja. Kemudian masukkan di sini. Nah, ini akan otomatis terkunci setelah klik. Sepertinya jadi keywordnya. Selanjutnya pilih continue. Masuk ke halaman confirmation. Save finish submission. Oke. Ya, ini proses akhir memasukkan ke dalam sistem. Jika proses ini belum dilakukan, belum bisa ditindaklanjuti oleh tim redaksi. Jadi ini jika ada proses ini ditunggu dulu saja. Ini terjadi kesalahan, tapi kita coba saja apakah sudah masuk. Ya, sudah masuk nih tadi. Meskipun terjadi tiba-tiba keluar, tapi ini sudah masuk. Nah, seperti ini. Kita lihat ya, Bapak Ibu, saat masuk ke dashboard, saya tadi dari depan. Coba saya kembali ke depan dulu. Saat pertama kali login, Ini agak lama ya sini. Nah, nanti coba masuk ke di sini pojok kanan atas panah kecil ini dan pilih dashboard.
Nah, di sini akan ada menu submission. Ini daftar pengaduan yang dilakukan oleh penulis. Ini kita coba saja lihat detailnya di sini. Pengaduan yang sudah kita lakukan tadi, ini, nah detailnya di sini. Di tahap submission, di sini ditangani oleh editor. Nah, editor di sini belum ada discussion, belum ada pesan. Kemudian di tahap review kosong, berarti belum masuk ke tahap review, artinya itu. Copy editing ini nanti akan dilewati, kemudian production belum juga. Ya, nah ini yang perlu dipantau Bapak Ibu di sini. Sekali setelah pengajuan, sekali dibuka, dilihat, dipantau. Di sini ada pesan apa di kolom pre-review discussion. Misalkan akan mengupload revisi, bisa dilakukan di sini. Saya tambah add discussion, pengiriman revisi misalnya. Nah di sini Bapak atau Ibu editor berikut, misalnya berikut saya sampaikan file revisi artikel sesuai catatan terakhir, misalnya seperti ini. Tambahkan filenya di sini. Nah, misalnya seperti saat pengajuan tadi, seperti ini, upload file, misalnya saya punya revisi ini, karena saya upload, kemudian tekan continue, kemudian confirmation complete, seperti ini, tekan OK. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, ini akan nantinya dibuka dan dicermati oleh editor. Seperti itu bisanya Bapak Ibu. Nah, nanti saat selesai di tahap ini, nanti akan dikonfirmasi oleh editor dan masuk ke review. Nanti dipantau di halaman review. Seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengupload file presentasi tadi yang nanti isinya ada petunjuk pembuatan akun dan proses pengajuan. Nah, sementara saya mengupload, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra yang sudah menjelaskan